Sosialisasi Karang Taruna. Kegiatan ini dilakukan karena kurangnya pemahaman pemuda dan pemudi Kampung Leki mengenai organisasi Karang Taruna dan bagaimana manajemen organisasi Karang Taruna. Sosialisasi perpajakan. Kegiatan ini dilakukan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan perpajakan. Kegiatan ini bekerja sama dengan KP 2KP Cabang Baradatu sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Sosialisasi BUMDes dan UMKM. Kegiatan ini dilakukan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan BUMDes dan UMKM. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Pembentukan Karang Taruna. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kelanjutan dari sosialisasi Karang Taruna dan langsung dilantik oleh Kepala Desa Leki Kampung Leki, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Simulasi menggunakan masker dan pembagian masker pada siswa-siswi TK Dharma Wanita Leki. Kegiatan ini dilakukan karena kurangnya pemahaman dan banyaknya siswa-siswi TK Dharma Wanita Kampung Leki yang tidak memiliki masker, sehingga membuat sekolah masih tidak menggunakan masker. Gotong royong. Kegiatan ini dilakukan karena kurangnya keinginan masyarakat dalam bergotong royong. Pada kegiatan ini bekerja sama dengan pihak pemerintah kampung, sehingga menjadi salah satu program kerja yang ada di Kampung Leki, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Kegiatan mengaji di TPA Raudatun Nasia Pekon Kusa. Kegiatan ini dilaksanakan karena kurangnya tenaga pendidik di TPA Raudatun Nasia, sehingga diharapkan mampu membantu tenaga pendidik mengaji serta meningkatkan potensi belajar Al-Quran khususnya anak-anak desa Pekon Kusa, yakni TPA Raudatun Nasia. Selanjutnya, kegiatan dongeng interaktif. Kegiatan ini dilaksanakan karena anak-anak Pekon Kusa mengalami kesulitan belajar di era pandemi. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih public speaking anak dengan meminta anak untuk menceritakan dongeng yang sudah didengar, kemudian meminta anak untuk menyampaikan pesan moral dari cerita tersebut. Selanjutnya, kegiatan pembagian masker kepada masyarakat Pekon Kusa, karena masih banyak masyarakat Pekon Kusa yang belum menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, sehingga dengan adanya kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Agar terlaksana pola hidup bersih dan sehat pada anak-anak Pekon Kusa, dilaksanakan sosialisasi PHBS pada anak-anak Pekon Kusa. Selanjutnya, kegiatan Senma pada ibu-ibu Pekon Kusa karena kurangnya kesadaran untuk berolahraga, sehingga dengan kegiatan ini mampu meningkatkan kebugaran jasmani ibu-ibu Pekon Kusa. Budidaya toga di sekitar lahan rumah warga Pekon Kusa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan wawasan dan kecintaan masyarakat terhadap tanaman toga, di mana tanaman terdiri atas jahe, serai, kunyit, dan daun sirih. Kegiatan gotong royong untuk meningkatkan kerjasama antar masyarakat Pekon Kusa dalam membersihkan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan imun tubuh warga setempat, karena saat ini masih masa pandemi COVID-19 dan salah satu upaya untuk meningkatkan imun tubuh yaitu dengan berolahraga. Dan salah satu olahraga yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja ialah renang. Kegiatan pembagian masker dan hand sanitizer ini dilaksanakan karena kurangnya kesadaran warga setempat untuk menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Maka dari itu, masker dan hand sanitizer yang kami bagikan ini diharapkan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya oleh warga setempat. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan umum kepada anak-anak setempat agar pengetahuan dan wawasan mereka bertambah luas. Selain itu, kami juga mengajarkan beberapa mata pelajaran untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kepada anak-anak setempat, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajarkan dan membimbing anak-anak setempat mengenai pembelajaran Al-Quran, hafalan surat-surat, dan hafalan doa.
Kegiatan ini dilakukan agar ibu-ibu setempat dapat mengetahui manfaat dari minyak jelantah yang bisa dibuat menjadi produk sabun. Kemudian, dari tutorial yang telah kami lakukan, diharapkan dapat diterapkan oleh ibu-ibu setempat dalam kehidupan sehari-hari, agar minyak jelantah yang sudah tidak terpakai lagi tidak langsung dibuang yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, melainkan dibuat menjadi produk sabun. Kegiatan bank sampah ini dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat mengenai lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat. Selain itu, kegiatan ini berguna bagi perekonomian masyarakat karena sampah yang ditukarkan akan menjadi barang yang ekonomis. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat. Kegiatan gotong royong dilaksanakan setiap hari Jumat. KKN Desa Margomulyo berada di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan luas 1.005 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 5.122 jiwa yang terdiri dari 7 RK. Berikut program kerja yang kami laksanakan, yaitu yang pertama, bimbingan belajar. Kami mengambil 3 tempat, yaitu RK2, RK3, dan Posko KKN. Kegiatan ini dilakukan karena kurangnya bimbingan belajar dari orang tua akibat kesibukan bekerja. Berikutnya yaitu taman baca. Identifikasi masalahnya, kurangnya literasi serta minat baca di kalangan anak-anak lingkungan Desa Margomulyo. Di sektor kesehatan, kami membantu menjalankan posyandu rutin serta membagikan masker kepada ibu dan balita. Prokja selanjutnya yaitu pemanfaatan lahan kosong yang berlokasi di RK4 Desa Margomulyo. Identifikasi masalah Prokja ini yaitu kurangnya minat pemuda dalam bertani serta memanfaatkan botol bekas menjadi media tanam hidroponik. Berikutnya yaitu sosialisasi aplikasi SIAPIK atau aplikasi akuntansi untuk UMKM dari Bank Indonesia. Kami mengambil sampel di sentra pembuatan kerupuk. Kegiatan ini dilaksanakan karena pelaku UMKM belum bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan standar Bank Indonesia. Program kerja selanjutnya gotong royong yaitu kerja bakti dan pembuatan plang masjid. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari Jumat untuk dijadikan contoh bagi warga sekitar. Dan pembuatan plang masjid karena kurang layaknya plang masjid RK6 Desa Margomulyo. Masih di sektor pendidikan, program kerja selanjutnya yaitu sosialisasi perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tumi Jajar karena rendahnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi bagi siswa SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Kegiatan KKN Putra Daerah Daring Pekon Serungku, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Memiliki 5 program kerja unggulan. Program kerja yang pertama adalah gotong royong. Kegiatan ini dilaksanakan 3 kali dalam 1 bulan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan rasa semangat gotong royong antar warga Pekon Serungku. Program kerja ini melibatkan aparatur Pekon dan juga Karang Taruna Pekon Serungku. Program kerja yang kedua yaitu senam rutin. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu dan telah terlaksana 8 kali dalam 40 hari. Program kerja ini dilaksanakan secara berkala.
untuk melatih ibu-ibu supaya dapat menghafal senam agar masyarakat Pekon Serungkuk dapat melaksanakan senam tanpa terkendala oleh biaya untuk membayar instruktur senam. Program kerja selanjutnya yaitu ekonomi kreatif. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu keempat pada pelaksanaan kuliah kerja nyata. Kami mengusung program kerja ekonomi kreatif karena kami melihat adanya potensi desa yang kurang dikembangkan oleh masyarakat Pekon Serungkuk. Salah satunya adalah olahan kopi bubuk. Karena pada dasarnya masyarakat hanya mengetahui kopi bubuk untuk minuman saja. Kami mempraktikkan cara mengolah kopi bubuk menjadi olahan minuman dan makanan yang berbahan dasar dari kopi bubuk. Program kerja selanjutnya itu pangan mandiri. Program ini merupakan salah satu permintaan dari Kepala Desa Pekon Serungkuk, dikarenakan banyaknya pekarangan rumah warga yang tidak dimanfaatkan. Kegiatan ini dimulai dengan pembenihan, pembolongan media tanam, pengambilan tanah, dan penanaman bibit sayuran. Program kerja yang terakhir yaitu penempelan poster COVID dan pembagian masker. Program kerja ini dilaksanakan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya pandemi COVID-19. Dimulai dengan penempelan poster COVID pada tempat-tempat tertentu dan pembagian masker kepada masyarakat. Kegiatan yang pertama yaitu penyuluhan PHBS dan 3M, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan PHBS dan 3M. Kegiatan ini meliputi pembagian masker dan stiker anjuran melakukan 3M di tempat-tempat umum, seperti pasar, warung-warung kecil, dan masyarakat. Adapun juga cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun pada anak-anak bimbingan belajar, serta menggunakan hand sanitizer sebelum kegiatan. Kegiatan selanjutnya adalah bimbingan belajar di posko KKN bersama anak-anak SD karena masih kurangnya pemahaman siswa selama pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya kegiatan mengaji karena kurangnya tenaga pengajar mengaji di Masjid Thariqul Jannah. Adapun kegiatannya yaitu mengajar mengaji, warnai, dan belajar pengetahuan umum. Kegiatan yang keempat adalah penanaman toga dan sayuran atau bibit cabai guna memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah, di mana bibit cabai ditanam pada tanah kompos yang telah dibuat, kemudian diberikan ke warga setelah siap untuk tanam. Kegiatan selanjutnya adalah desa sehat, yaitu tenis meja dan bersepeda agar masyarakat rutin berolahraga terutama di masa pandemi. Kegiatan yang keenam yaitu Jumat bersih di Masjid Desa Sudimoro guna menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari penyebaran virus di tempat-tempat umum. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan peta Desa Sudimoro yang berkoordinasi dengan aparatur desa, mengingat belum adanya peta Desa Sudimoro yang terbaru. Dan kegiatan terakhir adalah lomba memperingati Maulid Nabi sekaligus perpisahan mahasiswa KKN dengan anak-anak les dan anak-anak mengaji. Adapun kegiatannya yaitu hafalan surat-surat pendek untuk anak-anak mengaji, lomba balap kelereng, lomba makan kerupuk, lomba joget balon, lomba memasukkan paku ke dalam botol, dan lomba balap karung.